Bagi pasangan ini, nilai yang dikeluarkan tidak menjadi masalah untuk mewujudkan tempat tinggal yang benar-benar nyaman, lahir dan batin. Kita bisa punya tempat tinggal yang lebih layak dibanding kemarin kan, kantor kan, nggak dapur juga cuma beberapa kali berapa, susah bergerak gitu kayak di pesawat dapurnya. Jadi kalau misalnya sekarang kan alhamdulillah udah ya ada tempat yang lebih layak buat keluarga tinggal, rumah gitu, jadi lebih enak. Ekspresi, ambisi, dan sensasi adalah sisi yang sulit dilepaskan dari selebritis. Ekspresi berkarya, ambisi menggapai puncak kejayaan, dan sensasi mendulang ketenaran merupakan pengukuhan eksistensi untuk terus berada di singgasana selebritas. Pemirsa Global TV, sisihkan waktu akhir pekan Anda selama 30 menit di setiap minggunya untuk mengikuti berbagai ekspresi, ambisi, dan sensasi dari jagat selebritis agar Anda tetap selalu eksis. Rumah adalah salah satu kebutuhan primer yang amat mendasar. Terlebih bagi para selebritas yang kerap menjadi sorotan publik, rumah dianggap sebagai salah satu simbol eksistensi di jagat selebritis. Ya, kalau menurut saya rumah itu adalah, dari mana semua berasal ya, karena kita bekerja, kita berprestasi, kita beraktivitas, semuanya berasal dari rumah dong pastinya. Rumah itu tempat, melepas lelah, berkumpul sama keluarga, pokoknya ya tempat segala-galanya sih ya. Rumah adalah tempat tinggal yang dimana kita bisa beristirahat sehingga bisa mengeluarkan energi dan ketemu sama orang yang kita cintai di rumah, itu. Sejak menikah, pasangan Anang Ashanti telah lama menempati sebuah ruko sebagai tempat tinggal mereka. Setahun kemudian, sebuah istana nan megah di kawasan elit selatan Jakarta dijadikan puri cinta bersama kedua buah hati Anang, Aurel dan Azriel. Tempat beristirahat yang amat nyaman dan berkesan mewah juga tengah dinikmati pendangdut Nasar Sungkar sejak menyandang status suami dari janda kaya Musdalifah. Sebelum melesat sebagai pendangdut papan atas, Saskia menempati sebuah rumah yang sederhana. Namun kini, Saskia telah mampu menyulap kediamannya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sebelum dinikahi oleh Angie, Ayu Ting Ting masih sempat merenovasi rumah orang tuanya di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi singgasana yang nyaman. Setelah setahun resmi menyandang gelar Nyonya Anang Hermansyah dan bermukim pada sebuah ruko di kawasan radio dalam Jakarta Selatan, Ashanti akhirnya memiliki tempat tinggal nan megah di bilangan Cinere, Selatan Jakarta. Bila saat membina rumah tangga dengan diva Indonesia Krisdayanti, Anang sempat memiliki rumah yang cukup mewah. Kini, Anang dan Ashanti bersama Aurel dan Azriel mendirikan tempat peristirahatan yang bernuansakan klasik Eropa Amerika. Terletak di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, Pondok Cinta Anang Ashanti ini memiliki banyak ruangan lengkap dengan sarana bak hotel berbintang 5. Dengan bangunan yang didominasi warna krem dan coklat, rumah ini merupakan simbol perwujudan kesuksesan bagi Anang dan Ashanti. Kerja keras dan jerih payah seolah terbayar dengan berdiri kokohnya rumah ini. Berbagai spekulasi nilai rupiah sempat menjadi perbincangan atas rumah yang pembangunannya memakan waktu hampir 1 tahun. Meski sempat ditaksir sekitar 20 miliar, Anang dan Ashanti tidak pernah menyebutkan angka pasti. Bagi pasangan ini, nilai yang dikeluarkan tidak menjadi masalah untuk mewujudkan tempat tinggal yang benar-benar nyaman, lahir dan batin. Kita bisa punya tempat tinggal yang lebih layak dibanding kemarin kan, kantor kan, nggak dapur juga cuma beberapa kali berapa, susah bergerak gitu kayak di pesawat dapurnya. Jadi kalau misalnya sekarang kan alhamdulillah udah ya ada tempat yang lebih layak buat keluarga tinggal, rumah gitu. Jadi lebih enak buat masak gitu, buat buka puasa, buat sahurnya gitu jauh lebih enak. Banyak khalayak berdecak kagum atas istana cinta bagi Anang dan Ashanti. Desain interior rumah tersebut sebagian besar adalah ide hasil pemikiran Anang dan Ashanti yang kemudian dituangkan sebagai cerminan karakter penghuni yang tinggal di rumah tersebut. Selain kolam renang, sebuah ruang fitness yang disertai sauna dan steam melengkapi fasilitas olahraga.
Kepiawaian Anang dan Ashanti dalam mendesain rumah juga terlihat dari pemanfaatan lahan. Nuansa religius terlihat dari hadirnya sebuah musola dan relief kaligrafi Asmaul Husna. Sedangkan untuk melengkapi diri sebagai seorang artis, Ashanti juga memiliki ruang rias bermodelkan salon pribadi. Selain menyiapkan kamar tidur utama bagi Anang dan Ashanti, dan ruang tidur bagi anak Aurel dan Azriel, sebuah ruangan yang kelak dijadikan kamar bayi juga telah dipersiapkan. Meski sempat dikatakan tabu, persiapan atas sebuah ruangan yang akan dijadikan kamar bayi seolah bagaikan simbol atas kerinduan pasangan ini akan hadirnya jabang bayi bagi Anang dan Ashanti. Tak ingin terlihat redup, Ashanti yang mengaku penakut ini memasang sistem pencahayaan dengan lampu bersinar terang lengkap dengan chandelier atau lampu gantung hias yang didatangkan khusus dari mancanegara. Meski tak ingin dibilang berlebihan, Anang dan Ashanti menempatkan CCTV hampir di setiap sudut ruangan. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengontrol kegiatan Aurel dan Azriel. Mengingat lahan yang cukup besar, sekitar belasan asisten rumah tangga, petugas keamanan dan seorang kepala rumah tangga dipekerjakan khusus untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan perawatan rumah yang luas bangunannya mencapai 1.000 meter persegi. Kesabaran dalam penantian membuat pasangan Anang dan Ashanti kini menikmati istana cinta yang nyaman untuk dihuni. Bersama sejumlah anak yatim, keluarga besar dan sejumlah sahabat, Anang dan Ashanti menggelar syukuran rumah baru sebelum bulan Ramadan lalu. Mas Anang dan Ashanti, saya ucapkan selamat sudah punya rumah baru, rumah impian yang udah jadi, dirintis dari awal sehingga akhirnya ditunggu-tunggu dan dengan sabar, akhirnya dapatlah rumah impian yang ya mudah-mudahan bisa membuat keluarga menjadi lebih nyaman dan bisa berkumpul keluarga dan tentunya bisa memberikan tempat rezeki untuk mencari, rezeki yang lain buat semuanya tentunya gitu. Menurut aku kalau aku dikasih sih aku mau. Worth it lah ya kerja kerasnya, karena memang sebelumnya kan mereka tinggal di ruko kan. Nah terus sekarang mereka menempati rumah baru di mana itu juga kerja keras mereka berdua. Jadi menurut saya pantas lah ya mereka untuk menikmati kerja kerasnya selama ini. Pondok Cinta nan mewah dan megah juga menjadi kediaman pedangdut yang terlahir dari kontes dangdut televisi nasional Nazar Sungkar. Ketika Nazar memilih menikahi seorang janda yang jauh lebih tua bernama Musdalifah, sejak saat itu pula Nazar menempati sebuah rumah mewah milik Musdalifah yang ia tempati bersama para buah hatinya. Pasca menjadi suami dari Musdalifah, secara otomatis Nazar yang sebelumnya warga Kota Kembang Bandung kini resmi bermukim di Tangerang. Rumah pasangan Nazar dan Musdalifah adalah sebuah rumah bergaya Eropa klasik dengan emas dan krem sebagai warna yang mendominasi rumah tersebut. Kebahagiaan yang dimiliki Nazar saat menikah dengan Musdalifah tidak hanya sekaligus menjadi raja dalam rumah tangga. Kebahagiaan Nazar akan mencapai kesempurnaan karena saat ini Musdalifah tengah mengandung buah cinta mereka. Sebelumnya, Musdalifah telah dikaruniakan 2 orang anak dari pernikahan pertamanya. Terletak di atas lahan sebesar hampir 9.000 meter persegi, rumah kokoh pasangan Nazar Musdalifah memiliki banyak ruang tidur. Ruang tidur yang banyak ini dipersiapkan untuk menyambut sanak famili ataupun tamu yang ikut bermalam di rumah mereka. Menyesuaikan dengan rumah bergaya Eropa klasik, kamar tidur utama yang menjadi kamar tidur pasangan Nazar dan Musdalifah juga didesain dengan interior ala Romawi, lengkap dengan ukiran-ukiran yang menambah kesan mewah di atas ranjang mereka. Selain kamar tidur utama, 2 kamar anak juga mengikuti desain yang senada dengan rumah megah tersebut. Dengan banyaknya kamar tidur yang tersedia, takkan ada kesulitan bagi Nazar dan Musdalifah mempersiapkan sebuah kamar yang akan menjadi kamar bayi bila kelak buah cinta mereka hadir melengkapi kebahagiaan rumah tangganya. Rumah megah bak istana adalah peninggalan almarhum Haji Nurman, suami pertama Musdalifah yang juga penggemar Nazar. Namun tanah tempat rumah ini berdiri adalah warisan dari orang tua Musdalifah. Selain rumah nan megah, aneka perabotan yang turut mengisi rumah tersebut juga disesuaikan dengan gaya Romawi. Interior dan eksterior rumah ini sekaligus mencerminkan penghuni rumah yang mengidolakan gaya klasik Eropa sebagai kiblat sebuah tempat yang asri dan sangat nyaman sebagai tempat tinggal.
Kalau menurut gue, rumah mereka cukup nyaman ya, maksudnya terbilang cukup besar gitu kan, maksudnya mungkin kan ya karena emang semua orang kan punya taste yang berbeda. Mungkin mereka lebih suka rumah yang besar supaya bisa mengumpulkan seluruh keluarga besar juga gitu. Untuk menjaga kebersihan, keindahan, kerapian, dan keamanan, pasangan ini mempekerjakan lebih dari 15 asisten rumah tangga, beserta beberapa petugas keamanan, ditambah pengemudi. Dibutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk membangun rumah seluas 3.000 meter persegi ini. Meski demikian, tak jauh dari kediaman Nasar dan Mustalifah, saat ini pasangan ini tengah membangun rumah yang tak kalah mewah dan bertipe hampir sama untuk para buah hati mereka di masa mendatang. Kemewahan sepertinya menjadi hal yang amat disukai oleh pasangan Nasar dan Mustalifah. Selain sebuah rumah megah, pasangan ini kerap tampil dalam kesan mewah yang menarik perhatian mata khalayak. Pemirsa, mau tinggal di istana, di kastil, di benteng sekalipun, terserah deh. Yang penting eksis. Deh. I thought I saw a man brought to life. When he was warm, he came around like he was dignified. Bila gaya klasik negara-negara barat menjadi pilihan pasangan Anang Ashanti dan juga Nasar Mustalifah, dalam membangun istana cinta, pedangdut papan atas abad ini, Ayu Ting Ting dan Saskia, merenovasi rumah mereka sesuai dengan tren rumah di zaman ini, minimalis. Sebelum berstatuskan Nyonya Henry Baskoro Hendarso, pedangdut Ayu Ting Ting sempat merenovasi rumah tinggal milik orang tuanya di Bilangan Depok 2, Jawa Barat. Dana yang digelontorkan Ayu untuk merenovasi rumah milik orang tuanya tersebut dikabarkan sempat merogoh kocek hampir 1 miliar rupiah. Sesuai dengan tema zaman ini, di mana model minimalis menjadi pilihan, Ayu pun memilih warna hitam dan putih untuk mendominasi cat di rumahnya. Eksistensi Ayu di jagat entertainment seolah ingin dicerminkan melalui rumah yang ditinggali Ayu saat ia mulai bersinar di industri hiburan tanah air. Dan kini, Ayu pun telah memiliki rumah kedua yang cukup mewah di daerah elit nomor 1, Kota Depok. Perubahan tempat tinggal yang nyaman juga mulai dinikmati Saskia. Sejak mencuat dengan goyang itik, pundi-pundi Saskia pun mulai beranjak naik. Untuk mewujudkan eksistensinya, seperti juga selebritas lain, Saskia melakukan renovasi atas rumah yang ia huni bersama keluarga. Meski telah tercatat sebagai selebriti, ia mengaku enggan berpindah kediaman. Hingga kini, Saskia sudah sukses merenovasi rumah tinggalnya yang berada di kawasan Karawang, Jawa Barat. Meski belum semewah rumah pasangan Anang Ashanti ataupun Nazar Musdalifah, kediaman Saskia kini sudah dapat dikategorikan kediaman yang amat nyaman untuk dihuni. Untuk interior kamar, Saskia membuat senyaman mungkin. Hal ini dimaksudkan agar Saskia dapat beristirahat selama ia berkumpul bersama keluarga. Meski sejumlah teman menganjurkan Saskia untuk pindah, hingga saat ini Saskia masih merasa nyaman tinggal di lokasi yang jauh dari pusat kota. Meski demikian, beredar sedikit kabar bahwa Saskia juga tengah mempersiapkan rumah keduanya di Bilangan Cibubur. Rumah merupakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Bagi sebagian kalangan dan juga sebagian artis, ada yang mencoba membangun rumah dengan memperhatikan unsur Hong Shui dan juga Feng Shui. Nggak 100% percaya gitu, tapi maksudnya alasan-alasan dari Feng Shui itu masuk logika menurut aku. Yang pertama gue percaya sama Tuhan ya, kalau percaya sama Feng Shui masih belum ini. Cuman ya nggak bisa menutup kemungkinan kita nih orang timur yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan ya percaya nggak percaya. Rumahku, istanaku adalah pepatah yang seolah menggambarkan bagaimanapun sebuah rumah adalah tempat yang paling nyaman sebagai sebuah tempat peristirahatan. Tak sekedar istirahat untuk sebuah raga yang kelelahan, tetapi juga beristirahat untuk ketenangan batin dan pikiran.